Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mempunyai lagu yang berjudul Adik Simba. Itu tentang kata tanya. Kalian dengarkan baik-baik lagunya ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Adik Simba, itu kata tanya. Apa, di mana, kapan dan siapa? Mengapa, juga bagaimana? Di akhir kalimat beri tanda tanya. Sekali lagi. Adik Simba, itu kata tanya. Apa, di mana, kapan dan siapa? Mengapa, juga bagaimana? Di akhir kalimat beri tanda tanya. Nah, Adik Simba, A-nya itu adalah apa, D-nya di mana, K-nya adalah kapan, Simba, si, siapa, M, mengapa, Ba-nya bagaimana. Nah, itu adalah kata tanya. Di akhir kalimat diberi tanda tanya. Betul sekali. Nah, lagunya gampang kan? Mudah dihafal. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Adik Simba, kita akan membaca sebuah percakapan. Karena sedang pandemi, baca percakapannya dengan ayah atau bunda atau dengan kakak. Nah, ini adalah percakapan antara ayah dan Siti yang sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Siti, mengapa tanaman harus diberi pupuk, ayah? Ayah, supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Siti, apakah tanaman cukup dipupuk saja, ayah? Ayah, tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Siti, kapan kita harus menyiram tanaman? Ayah, setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Baik. Baik, ayah. Aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Nah, di kalimat ini, di kalimat pertama yang disebutkan Siti, ini adalah kalimat tanya. Kenapa? Karena ada kata mengapa. Mengapa dan diakhiri dengan tanda tanya. Iya, ini adalah tanda tanyanya. Nah, lanjut. Yang kedua, masih di pertanyaannya Siti kepada ayah, ada kalimat tanya apakah. Apakah tanaman cukup dipupuk saja, ayah? Belakangnya diberi tanda tanya. Nah, lalu pertanyaan ketiga dari Siti adalah kapan? Kapan kita harus menyiram tanaman? Nah, ini ada kata kapan. Kapan merupakan kata tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Lalu ada dari ayah pertanyaan. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Nah, di sini ada kata apakah. Apakah merupakan kalimat
tanya. Sudah. Nah, itulah percakapan antara ayah dan Siti. Selanjutnya, Siti dan ayah sedang merawat tanaman di halaman rumah. Tentunya mereka membutuhkan pupuk. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Sebentar hilang. Nah, ya. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Nah, di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Ada ukuran 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Nah, ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kilo. Di toko tanaman hanya tersedia satu kemasan 10 kilo. Nah, jika ingin membeli 20 kilo dan hanya ada yang isinya 10 kilo, berarti berapa bungkus ya? Iya betul, 10 dan 10, berarti 2 bungkus. 2 bungkus yang beratnya 10 kilo. Nah, nanti kalian akan ada tugasnya di bawah ya. Nah, sekarang ini ada lagi percakapan antara Lina dan Dayu. Bacalah percakapan Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang tepat. Lina. Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga, kata Lina. Pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Kata Dayu. Lina menjawab, tentu saja boleh. Lalu Dayu bertanya, siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Lina, aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Dayu, di mana kamu menanamnya? Tanya Dayu. Aku menanamnya di halaman belakang rumahku, jawab Lina. Dayu bertanya lagi. Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Lina. Tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Tanya Lina. Dayu menjawab, sore ini setelah pulang sekolah. Lina. Baiklah. Lina. Baiklah, sampai nanti Dayu. Nah, lanjut. Nah, akhirnya Dayu bermain ke rumah Lina. Nah, di halaman belakang rumah. Lanjut ya. Di halaman belakang rumah Dayu tumbuh berbagai tanaman sayur dan buah. Tanaman sayur dan buah itu dirawat oleh Dayu. Kita baca sama-sama ya. Ibu membaca dahulu, kalian dengarkan. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Nah, kalian tahu kan, tanaman itu harus dirawat dan dipelihara. Tanaman diberi pupuk agar tanamannya itu subur. Disiram setiap hari agar tanamannya tidak layu, tidak kering.
Lanjut. Nah, nih di halaman rumah Dayu terdapat pohon mangga. Pohon mangga Dayu sedang berbuah lebat. Buah mangga. Mangga yang sudah masak mulai dipetik. Yang sudah masak artinya yang sudah matang. Yang sudah matang di pohon dipetik. Mangga yang dipetik ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Ada keranjang yang besar, ada keranjang yang kecil. Perhatikan gambar keranjang-keranjang berisi mangga berikut ini. Sebelah kiri adalah keranjang yang kecil, isinya 5 kilo. Sebelah kanan adalah keranjang yang mangganya berukuran besar, beratnya 15 kilo. Mangga-mangga tersebut akan dibagikan kepada para tetangga. Oleh karena itu, mangga-mangga tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik. Satu tas plastik bisa memuat 1 kilogram buah mangga. Perhatikan gambar 5 kilo yang dimasukkan ke dalam plastik. 5 kilo akan 5 kilo ini akan dimasukkan ke dalam plastik yang beratnya masing-masing 1 kilo. Kira-kira berapa kilo ya? 5 dibagi 1, hasilnya 5 kantong. Sedangkan yang 15 kilo akan dibagikan dengan berat yang sama. Satu kantongnya dengan berat yang sama, yaitu 1 kilo. Jadi 15 dibagi 1 hasilnya tetap 15. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik dari bacaan di atas tadi ya. Antara Siti dan Dayu. Ini kalian buat pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya. Nah, gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung huruf Latin. Kemudian berlatihlah bertanya dengan kalimat yang kalian buat. Ingatlah untuk menggunakan nada dan intonasi yang tepat saat bertanya. Contoh, salah satu kata tanya adalah siapa? Siapa nama guru kelasmu? Nah, itu kalian buat pertanyaannya. Ada lagi misalnya berapa nomor sepatumu? Nah, itu merupakan salah satu contoh kalimat tanya. Nah, ini ada 4 nomor, nilainya 20. Kalian buat dengan kalian buat dengan kata tanya kalian sendiri ya. Nah, ini tadi yang pupuk. Berilah tanda besar, kecil, atau sama dengan. Nomor 1, pupuk berat 5 ons dan 5 ons apakah sama atau lebih besar atau lebih kecil dengan pupuk 1 kilogram. Yang nomor 2, 3 kantong pupuk 5 ons dengan 3 kantong pupuk 200 gram. Yang ketiga, 2 kantong pupuk masing-masing 200 gram, berarti total 400 gram dengan pupuk yang beratnya 1 kilo. Mana yang lebih besar? Apakah lebih kecil ataukah sama dengan? Sudah, lanjut. Kita melengkapi kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Kata tanya yang dalam kotak tidak ibu sertakan ya. Kalian mencari sendiri. Titik-titik yang menanam bunga matahari. Yang menanam bunga matahari yang cocok apa? Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nomor 2, titik-titik. Lina menyiram tanaman di halaman. Nah, jawabannya Lina menyiram setiap sore. Kira-kira kalau pertanyaannya seperti itu tentang waktu, apa ya jawabannya? Nah, sampai dengan nomor 5, lanjut. Nah, ini adalah kalian membuat kalimat tanya berdasarkan teks di atas tadi. Yang antara Dayu dan ibu dan keluarganya yang menanam bunga di halaman.
Nah, gunakan kata tanya pada awal kalimat. Di awal kalimat gunakan kata tanya. Tadi siapa? Siapa nama gurumu? Gitu. Lalu kata bercetak tebal pada jawaban dapat membantumu dalam membuat pertanyaan. Pertanyaannya, di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Jawabannya, Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Nah, sekarang untuk soal nomor 1, jawabannya Ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Kalau nama orang berarti kata tanyanya adalah siapa. Kalau menanyakan waktu berarti kata tanyanya adalah kapan. Betul. Kalau menanyakan tempat, kata tanyanya adalah di mana. Kalau menanyakan tujuan, ke mana. Tujuan yang akhirnya ke tempat. Nah, sudah, lanjut. Agak banyak ya tugasnya, nggak apa-apa ya anak-anak. Karena hari Senin itu kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester genap. Nah, jadi ini materinya dikebut. Nah, sekarang berilah tanda lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. 5 kilo mangga dengan 1 kilogram mangga, manakah yang lebih besar? Nomor 2, 25 ons dengan 2 kg, bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, atau justru malah sama dengan. Yang ketiga adalah gambar stroberi atau cabai nih. Sebelah kiri 40 ons, sebelah kanan 4 kg. Yang keempat 50 ons buah duku dengan 2 kg buah duku. Yang kelima adalah 3 kg buah semangka dengan 30 ons buah semangka. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di ujung. Kalian pelajari dengan baik, simak baik-baik. Jika ada yang belum mengerti, kalian bisa bertanya langsung kepada guru kalian atau bertanya kepada ayah atau ibu atau kakak yang mendampingi kalian belajar. Baik anak-anak, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kalian. Ucapkan maaf jika kalian bersalah dan ucapkan tolong jika kalian membutuhkan pertolongan. Biasakan ya. Demikianlah materi hari ini dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa menjawab soal dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.